Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Nah, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, rahayu, dan salam sehat buat kita semua. Semangat pagi, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Baik. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun Bapak Ibu bekerjanya 3 hari ya, 2 hari ini 2 kali 24 jam ya, di kamar tetap dilanjutkan ya, di pagi sampai sore ya, namun tetap sehat walafiat. Ini yang kita syukuri. Yang sama-sama kita hormati Pak Yogi Andrena selaku koordinator substansi kurikulum, dan Pak Wibowo selaku koordinator substansi pengembangan pembelajaran, Pak Atep selaku Subhanallahu, dan Bapak Ibu yang telah hadir dari hari Rabu, Kamis ya kemarin sampai hari ini, kelihatannya masih segar-segar. Kalau ditambah lagi 2 hari lagi masih siap ya, demi kan bekerja di dunia pendidikan ini adalah pekerjaan yang tidak pernah berhenti dari keberkahan sampai kapanpun walaupun kita sudah tiada. Nah, semakin terkuras energi kita demi anak-anak, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada kita. Nah, ya, gitu ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan Pak Yogi. Kemudian juga saya mendengarkan beberapa paparan, walaupun tidak bisa secara penuh ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ini bisa beberapa catatan ya yang perlu kita ingat bersama, bahwa pada saat pembukaan Pak Kepala Badan mengingatkan kita bahwa ini bukan menyangkut kurikulum Merdeka, ini bukan menyangkut dokumen administrasi, tapi sasaran utamanya adalah bagaimana kita melakukan transformasi pembelajaran yang betul-betul berangkat dari kebutuhan siswa. Jadi posisi kurikulum di sini adalah sebagai alat untuk memberikan pelayanan kepada siswa, sehingga sebelum proses pembelajaran dimulai, guru harus mengerti dulu apa yang dibutuhkan oleh anak. Ya, berarti kita berangkatnya dari anak. Kalau selama ini kita berangkatnya dari kurikulum. Pada saat masuk di kelas di kurikulum itu, pada minggu itu belajar tentang perkalian, maka guru akan mulai dari perkalian. Padahal pada saat itu mungkin tidak ada anak yang belum mengenal bilangan. Mungkin ya. Nah, mestinya kita mulai dari mana? Kalau ada anak yang belum mengenal bilangan, berarti kita mulai dari mana? Bilangan. Ini kita barusan kembali dari Nagekio untuk melihat proses pembelajaran terdiferensiasi untuk peningkatan literasi. Nah, ini sekedar berbagi saja Bapak Ibu yang terjadi di lapangan itu. Ketika dilakukan asesmen awal oleh guru, ya, terdapat 5 level kemampuan anak. Pertama, anak yang belum sama sekali belum mengenal huruf.
sama sekali. Dan ini paling banyak. Kemudian ada anak yang sudah mengenal huruf tapi belum bisa merangkai menjadi kata. Kelompok ketiga ada anak yang sudah mengenal kata tapi belum bisa merangkai menjadi kalimat. Kelompok berikutnya ada anak yang sudah lancar membaca satu kalimat kata, dan ada yang sudah sangat lancar mahir. Dan 4 atau 5 kelompok, dan yang paling banyak itu di bawah. Nah, yang paling atas itu biasanya sedikit. Nah, bagaimana guru memulai pembelajaran pada saat anak punya variasi 4 atau 5 level? Kalau selama ini belajar membaca itu langsung anak mendapat materi yang sama dengan cara yang sama, tugas-tugasnya sama, asesmennya juga sama, sehingga proses pembelajaran seperti itu hanya cocok untuk satu anak di kelas itu. Buktinya juaranya selama ini dalam satu kelas ini satu. Nah, berarti Bapak Ibu perlu kita pahami posisi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berarti hasil yang didapatkan anak setelah belajar. Kalau capaiannya itu membaca lancar yang bermakna, berarti setelah anak mengikuti pembelajaran ini selama, katakanlah selama 2 tahun kalau masih A, setelah anak mengikuti proses pembelajaran selama 2 tahun, anak lancar membaca lancar dan bermakna. Pada saat pelajaran dimulai di kelas 1, tentu sangat mungkin ada anak yang belum sama sekali, dan mungkin ada anak yang sudah sama. Mungkin tidak ada anak yang kelas 1 SD begitu masuk sudah lancar membaca sebelum pelajaran, mungkin. Tapi sangat mungkin juga yang belum sama sekali. Nah, capaian pembelajarannya adalah membaca lancar. Jadi itu satu terminal ya. Nah, yang kita tulis di situ di capaian itu adalah membaca lancar. Untuk membaca lancar perlu nggak anak mengenal huruf? Perlu. Anak mengurutkan huruf sesuai abjad? Perlu. Perlu nggak anak itu menggabungkan huruf menjadi kata, kemudian menjadi suku kata, kemudian kalimat, kemudian ini. Nah, yang kita buat di capaian pembelajaran itu membaca lancar dan bermakna. Yang di bawahnya ini, kalau tidak ada di situ misalnya, tidak ada di situ anak merangkai kata menjadi kalimat, lalu di capaian itu tidak ada. Yang ada adalah membaca lancar dan bermakna. Padahal sebetulnya anak itu perlu merangkai kata menjadi kalimat, tapi tidak tertulis di CP itu. Pertanyaannya, apakah itu perlu ditambahkan di CP? Tidak, kenapa tidak? Karena ini sudah otomatis akan menjadi. Nah, inilah kewenangan guru. Ya, untuk itu Bapak Ibu pulang dari sini tolong dibaca kembali. Ya, CP dan kedudukan CP di dalam proses pembelajaran. Tadi dari diskusi tadi, salahnya saya tidak ikut di dalam diskusi kelompok, jadi tidak bisa. Tapi bisa dibaca bahwa jangan-jangan sebetulnya di capaian pembelajaran di IPS tadi, IPS SMP tadi, capaian pembelajaran itu sebetulnya itu menuntut yang disebutkan yang tidak ada tadi. Ya, pertanyaannya, apakah yang tidak ada itu perlu ditambahkan? Itu yang kami mohon dicek, gitu ya. Artinya, misalnya Bapak Ibu kan ada yang dari Jawa Timur misalnya, mau ke Jakarta, ya. Berarti kan pasti melewati daerah-daerah tertentu. Nah, perlukah kita menyebutkan semua daerah yang dilewati?
paling tidak hanya 3 tahap aja, dari rumah ke bandara Jawa Timur Surabaya, kemudian bandara ke Cengkareng ke sini. Padahal banyak itu yang dilewati. Nah, perlu tidak itu disebutkan dan cantumkan? Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ya, dugaan saya banyak di antara kita guru-guru kita di lapangan masih menganggap kurikulum ini adalah kumpulan materi yang akan diajarkan satu persatu. Nah, padahal di sini capaian pembelajaran berarti apa Bapak Ibu? Kemampuan plus materi. Berarti materi fungsinya apa? Materi pelajaran yang disebut tadi, materinya ada fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai kemampuan. Kalau alat, Bapak Ibu, kita gunakan kapan diperlukan. Misalnya, bagi anak yang kebetulan sudah lancar membaca, apakah harus juga dimulai dari belajar huruf? Bisa langsung dilompati kan? Nah, disitulah penghargaan kepada guru untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan dalam pembelajaran itu, sehingga anak yang belum mengenal huruf bisa menjadi mengenal, kemudian merangkai menjadi kata, kemudian menjadi kalimat, kemudian jadi ini. Dan anak yang sudah lancar membaca dalam waktu yang sama itu, di kelas yang sama, oleh guru yang sama, dia melakukan apa? Melakukan apa guru? Kalau guru fokus dia mendampingi anak yang belum mengenal huruf, anak ini perlu dibantu dia perlu konsentrasi di situ. Anak ini perlu dibantu, kenapa? Karena dia belum mengenal huruf. Sementara anak yang sudah lancar membaca perlu tidak dibantu? Bisa dikasih tugas mandiri. Dalam waktu tertentu, anak yang sudah lancar membaca ini bisa membacakan cerita kepada teman-temannya yang belum lancar membaca. Itu bermanfaat nggak bagi anak yang belum mengenal huruf? Apa manfaatnya? Tumbuh semangat, motivasi, keinginan untuk lancar membaca seperti temannya supaya tahu apa yang dibaca. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, ini sekaligus mengingatkan kita semua, termasuk teman-teman fasilitator di pusat kurikulum, ini tolong dipahami makna dari capaian pembelajaran dan fungsinya, bagaimana pemanfaatannya, dan di mana kedudukan materi. Selama ini kalau tidak ada materi itu di kurikulum, tidak diajarkan. Kalau ada di kurikulum baru diajarkan. Kalau ini mungkin tidak ada materi tertentu yang selama ini diajarkan tapi tidak muncul di CP. Mungkin tidak? Nah, apakah itu berarti tidak diajarkan? Enggak. Jadi tergantung dari situasi anaknya. Nah, untuk itu Bapak Ibu mohon nanti dibaca lagi CP itu dari dari fase A, B, C, D, E, lihat terminal-terminalnya ini. Apakah di terminalnya ini sudah otomatis mengandung yang di bawahnya? Kalau membaca lancar misalnya, kan tidak perlu lagi ditulis secara detail anak mengenal huruf, anak begini, kan tidak perlu. Itu cukup dimunculkan dalam pembelajaran oleh guru. Kenapa? Karena ada anak yang belum mengenal huruf. Nah, seperti itu. Jadi termasuk di IPS tadi, misalnya kita masih berpikiran ya di IPS itu ini geografi, ini apa dan sebagainya. Padahal capaian pembelajaran misalnya, Bapak Ibu, kalau geografi bicara apa sebetulnya? Geografi bicara apa? Dia bicara ruang tempat manusia hidup. Ruang itu dalam proses geografi, tidak usah kita bahas panjang itu. Ruang, dan di dalam ruang itu perlu ada pemahaman tentang arah, tentang posisi, tentang jarak, tentang ketinggian, tinggi, rendah,
apa dan sebagainya. Berarti kemampuan apa yang diperlukan oleh anak supaya dia bisa membaca ruang itu dengan benar? Kemampuan apa? Tentang peta. Peta itu apa aja isinya peta? Peta ada skala, ada simbol, ada ini. Kalau daerah pegunungan simbolnya apa dan sebagainya. Dan yang di situ dicapai pembelajaran kemampuan anak menggunakan peta untuk mengenal wilayahnya sehingga dia tahu, oh ini daerah pegunungan, tumbuhan yang tumbuh di sini ini jenisnya. Sehingga mayoritas masyarakat di situ mata pencahariannya adalah petani sayuran. Kalau dia di pinggir laut, di nelayan, berarti mayoritasnya adalah nelayan dengan mata pencarian itu. Dan bagaimana mereka itu saling berhubungan. Kalau begitu Bapak Ibu, bisakah satu peristiwa tertentu itu dilihat dipahami dari sudut geografinya, kemudian dari ekonominya, kemudian dari sejarahnya? Bisa nggak? Bisa. Itu yang tadi Pak Yogi menyebut tentang integrasi. Bagaimana kita melihat satu persoalan dari peta sehingga kita tahu posisinya, jaraknya, ketinggiannya, dan ini ciri-ciri topografinya. Kemudian itu berhubungan dengan kegiatan ekonomi, berhubungan bisa dilihat dari segi historis, sejarah. Berarti kalau geografi itu bicara soal keruangan, kemudian ekonomi bicara soal aktivitas ekonominya, kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif. Kemudian sejarah bicara soal dimensi waktu, kronologisnya itu adalah masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Kemudian sosiologi bicara aktivitas sosial budaya masyarakat. Berpengaruh nggak kondisi alamnya kepada kegiatan ekonominya? Berpengaruh nggak kepada sosial budayanya, interaksi sosialnya? Itu yang kita inginkan sebetulnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sudah terhingga dan apresiasi yang setinggi-tingginya di tengah kesibukan Bapak Ibu masih meluangkan waktu demi anak-anak bangsa di masa depan. Untuk itu Bapak Ibu, pulang dari sini semua kita tolong dicermati lagi, dibaca lagi makna dari CP itu, kemudian kita coba terjemahkan ke dalam proses pembelajaran, disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Kepala Badan waktu pengarahan, saya masih ingat bahwa itu disesuaikan dengan konteks bagaimana Bapak Ibu guru menerjemahkan itu ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteksnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang perlu di-switch sedikit cara berpikir kita dalam memahami cara pembelajaran ini. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, saya tidak terlalu panjang tadi ya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu ini belum kita undang lagi, jangan lupa terus dipelajari CP-nya. Mana tahu Bapak Ibu setelah dibaca lagi ada inspirasi baru yang perlu diingatkan kepada kami, tolong kami dikasih tahu lagi. Kan masing-masing fasilitator sudah punya nomor telepon Bapak Ibu, atau Bapak Ibu sudah punya nomor telepon fasilitator. Oh iya, kemarin saya terlalu bicara soal implementasi, sementara ini di capaian pembelajarannya ini perlu ini misalnya. Silakan Bapak Ibu kirim lagi ke kami, ke masing-masing fasilitator, dan itu akan menjadi bahan bagi kami untuk penyempurnaan dari capaian pembelajaran ini. Jadi bisa jadi masukan-masukan dari Bapak Ibu tadi memperkuat atau mungkin perlu merevisi. Tapi Bapak Ibu mohon nanti setelah sampai di tempat masing-masing jangan mohon permintaan kami jangan membuat keresahan nanti. Oh, CP belum ganti lagi, CP mau ganti lagi.
Dari mana ke Jakarta kemarin 3 hari diundang kusur apa? Mengganti CP. Nah, apa yang terjadi di lapangan nanti? Hah? Galau lagi kan? Ya, itu Bapak Ibu. Lebih baik kita mengajak teman-teman ini coba baca sejarah ini. Oh ya, tadi Bu, terima kasih diingatkan ya bahwa dalam pelatihan nggak boleh bertanya ya Bu. Wah, ini dia. Padahal pelatihan itu untuk konfirmasi kan? Nah, kan situ ya. Oke ya. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Baik, barangkali itu Bapak Ibu sekali lagi ya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua sampai tengah malam ini masih berada di sini dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing untuk perjalanan yang lancar, kemudian semangat lagi dan berikan semangat kepada teman-teman yang lain di lapangan bahwa kita ini hadir karena anak-anak. Jadi kita ini ada karena anak-anak. Semakin merepotkan anak-anak itu, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada kita. Jangan dihindari mereka. Jadi jadikanlah kurikulum ini sebagai alat bantu untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak pendidikan yang sebenarnya. Jangan sampai selama ini kan guru-guru pada umumnya kalau sudah selesai menyampaikan semua materi, kurikulum tuntas 100% sudah lega, hutang saya sudah lunas. Kenapa? Karena semua materi sudah disampaikan. Ya, jadi padahal hutang kita sesungguhnya kepada siapa? Kepada anak. Jangan sampai hutang ke kurikulum lunas 100%, tapi hutang ke anak bunga berbunga yang akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini menjadi keberkahan buat kita, amal bagi kita, dan mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menanam kebaikan demi anak-anak kita di masa depan. Itu saja, barangkali lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan salam kebajikan rahayu. Baik, belum ditutup ya. Atas izin Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan ini kita tutup untuk sementara waktu. Besok kita menghadap